Saya akan membahas tentang fungsi linear. Dalam fungsi linear ada yang namanya notasi, daerah asal, dan daerah hasil fungsi. Kita bahas satu persatu. Untuk notasi itu ialah cara menuliskan suatu fungsi. Jadi kalau di sini dia ada contoh gambar fungsi dapat ditulis menjadi f di mana x mendekati 3x plus 1. Ini namanya fungsi. Fungsi ini bisa dinyatakan dengan rumus fungsi. Jadi yang semula titik 2 dengan x diganti dengan f dalam kurung x sama dengan 3x plus 1. Jadi ini tidak berubah. Dia yang dirubah hanya depannya saja. Berubah menjadi fx sama dengan 3x plus 1 tetap. Atau dimana kita tahu fx itu sama dengan y. Kalau kamu menuliskan rumus fungsinya seperti ini juga benar. Nah, ini namanya notasi. Notasi yang ini rumus fungsinya. Kemudian dari rumus fungsi ini kita bisa menentukan daerah asal dan daerah hasil. Ada yang daerah asal, ada yang daerah hasil. Daerah asal biasanya itu berbentuk interval seperti ini dulu. df. Daerah asal dari fungsi f tadi. Ini ditentukan oleh soalnya. Jadi ini x sedemikian hingga di mana x lebih besar sama dengan negatif 2, x lebih kecil sama dengan 1, x bilangan bulat. Jadi di sini setiap ini kita cari. Jadi kan dia karena dia ada sama dengannya, kita pecah apa saja anggotanya dari daerah asal ini. Jadi kan dia dimulai dari negatif 2. Jadi ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, stop. Karena kan dia lebih dari atau sama dengan negatif 2. Dan x-nya kurang dari sama dengan 1. Jadi dari negatif 2 ke 1. Ini disebut dengan daerah asal. Penjabaran dari intervalnya ini. Kemudian menentukan daerah hasilnya, ini kita masukkan. Kan ada x sama dengan negatif 2. Masukkan ke rumus ini. Jadi kan dia dari f, x-nya kan tadi negatif 2. Jadi ditulis negatif 2 sama dengan rumusnya apa tadi? 3x plus 1. Kan awalnya fx sama dengan 3x plus 1. Kemudian ada di sini x sama dengan negatif 2. Jadi setiap x yang ada di fungsinya diganti dengan negatif 2. Ini ada x ganti dengan negatif 2. Ini 3x plus 1. Jadi 3x-nya ganti dengan negatif 2 ditambah 1. Ini bentuk perkalian. Kita selesaikan. 3 dikali negatif 2, negatif 6. Ditambah 1. Negatif 6 ditambah 1 adalah negatif 5.
tadi kita tahu kan dia bisa menulis fx itu kan sama dengan y. Nah, tadi kan x-nya itu negatif 2. Y-nya adalah negatif 5. Sehingga diperoleh kalau dari sini tadi kan x-nya negatif 2, y-nya negatif 5. Y itu hasil dari setelah disubstitusi nilai negatif 2-nya. Sehingga dapat nilainya negatif 2, negatif 5. Nah, ini himpunan pasangannya. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 5. Cara mencari negatif 1 dengan negatif 2, 0, 1, dan 1, 4, ini sama caranya. Seperti ini tadi. Nah, itu adalah daerah hasilnya ke sini. Jadi hasil dari setelah substitusi nilai X itu namanya daerah hasil. Ini negatif 5, negatif 2, 1, 4 itu daerah hasilnya. Daerah hasil, ingat itu ditentukan biasanya berbentuk interval, kemudian kita tentukan nilainya berapa saja. Dimasukkan ke rumus fungsi, maka akan diperoleh daerah hasilnya. Kemudian saya lanjutkan ke menggambar bentuk fungsi linear. Fungsi linear itu dia hanya mempunyai satu variabel, kemudian dia tidak kuadrat, jadi hanya sendirian saja. Cara menggambar grafiknya itu sama seperti menggambar grafik biasa ya. Ini misalnya dia dari rumus fungsi sebelumnya, fx sama dengan 3x plus 1. Kita cari dulu daerah asalnya. Nah, di sini daerah asalnya ditentukan. X sedemikian hingga X lebih besar sama dengan negatif 2, X kurang dari 2. Berarti kan dia dari negatif 2, negatif 1, 0, 1. Ini 2-nya ikut ya. Biasanya kan kalau kita menuliskan fungsi, ini artinya hanya sampai 1. Cuman pada saat menggambar, ini 2-nya juga masuk. Nanti ada perbedaannya. Bagaimana cara membedakan? Ada yang tanda kurung dengan sama dengan, ada yang ini kurang biasa. Kurang dari. Dari sini setelah kita tulis semuanya, ingat jadi ini semua himpunan di sini ditulis. Walaupun dia kurang dari atau kurang dari sama dengan, tulis semua. Kemudian kita cari daerah hasilnya. Ini kan tadi daerah asal. Ini daerah hasilnya. Dapat dari mana negatif 5? Dimasukkan ke sini. 3x-nya kan negatif 2. 3 kali negatif 2 negatif 6. Negatif 6 ditambah 1 hasilnya negatif 5. Kemudian ke sini. 3x-nya ganti dengan negatif 1. Berarti negatif 3 ditambah 1 negatif 2. Ke sini x-nya 0. 3 kali 0 0. 0 ditambah 1 1. X-nya 1, 3 kali 1, 3. 3 ditambah 1, 4. X-nya 2, 3 kali 2, 6 ditambah 1, 7. Sehingga diperoleh koordinat titiknya. Negatif 2, negatif 5, negatif 1, negatif 2, 0,1, 1,4, dan 2,7.
Setelah diperoleh titik-titik ini, kita tinggal menggambar titik-titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Jadi di sini cari satu-satu. Kan tadi ada yang negatif 2, negatif 5. Nah, ini negatif 2, negatif 5 di sini. Nah, dicari satu-satu garisnya, titiknya. Jika sudah diperoleh titiknya, titik pada bidang koordinat kartesius, kemudian kita dihubungkan. Nah, dihubungkan antara titik yang paling bawah dengan titik yang paling atas. Kemudian ini kok ada yang bulat penuh, ada yang bulat kosong. Nah, ini perbedaannya tadi. Karena di sini di negatif 2 dia ada tanda sama dengan, maka bulatnya penuh. Sedangkan di sini yang di 2 karena dia tidak ada sama dengan, jadi bulatnya kosong. Ingat, ini di bagian X-nya. Bulatnya penuh jika ada tanda sama dengan, bulatnya kosong jika dia tidak ada tanda sama dengan di simbol ini. Kemudian di sini ada perbedaannya. Gambar grafik berdasarkan daerah asal. Jadi kalau kamu menggambar, nanti ada yang simbolnya panah begini, ada yang bulat penuh, ada yang bulat kosong. Ini ada bedanya. Jadi jika dia tidak mempunyai ujung, tidak ditentukan sampai mana titik terakhir, dia tak terdefinisi lah ibaratnya. Jadi dia pakai panah keduanya. Jadi di sini nanti ujungnya berpanah semua. Panah atas, panah bawah. Kemudian kalau di sini misalnya dia ada yang ini kan X demikian hingga X kurang dari A. Kurang berarti A ke kiri. Jadi di kirinya itu tandanya tak terdefinisi atau tak terhingga, angkanya berapa saja. Dan karena A-nya tidak ada sama dengan, dia bulatnya kosong. Ini A-nya ada sama dengan, dia bulatnya penuh. Kemudian karena tadi kurang dari, ini kan lebih dari. Kalau lebih dari artinya ke sebelah kanan. Tadi ke kiri, ini di kanan. Dia tidak ada sama dengan, bulatnya kosong, ke kanan. Ada sama dengan, bulatnya penuh, ke kanan. Nah, ini ada batasannya. Kalau tadi kan tidak ada yang berbatas, makanya dia menggunakan tanda panah di salah satu ujungnya. Kalau ini semuanya ada batasannya. Kemudian dilihat batasannya, ini kurang dari, ini lebih dari, ini kurang dari, tidak ada sama dengan, bulatnya kosong semua. Ini ada tanda sama dengan, ini tidak ada tanda sama dengan, ini bulat penuh, yang ada di tanda sama dengan, ini bulat kosong. Begitu juga seterusnya sampai ke sini. Selanjutnya, nah, kita analisa dari grafik yang sudah ada di sini, menentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Saya ambil contoh untuk grafik yang ini ya, yang pertama. Negatif setengah X dikurangi 2, berarti yang ini.
Nah, yang garis ini. Di sini dia diketahui pertama titik ujung negatif 6,1. Jadi ke sini negatif 6,1. Ini ujung. Kenapa ini jadi ujung? Ini di ujung di sini dan tandanya tidak berlubang. Ini kan ujung karena dia batasnya. Ini kan tidak ada berbatas, jadi ini bukan ujungnya. Kemudian ada nilai X paling kiri, dia negatif 6. Nilai X paling kanan tak terdefinisi, tak terhingga. Karena dia bentuknya ke sini panah. Jadi dia garisnya ini bisa dipanjangkan sampai ujung manapun. Kalau ini tidak, karena dia sudah ditentukan titik ujungnya. Daerah asal X lebih dari sama dengan negatif 6, karena dia negatif 6 ke kanan. Jadi lebih dari sama dengan negatif 6. Ini arahnya, lihat. Kalau daerah asal, lihat berdasarkan sumbu X. Kalau daerah hasil, ini daerah hasil, lihat berdasarkan sumbu Y. Ini dari, kan dia Y kurang dari sama dengan 1. Lihat dari sumbu Y, Y-nya kan dari 1. Arahnya kemana? Ke bawah. Berarti kurang dari sama dengan sama dengan 1. Kenapa ada tanda sama dengannya? Karena dia bulatnya penuh. Sambil diperhatikan kembali untuk grafik yang kedua, 3, dan 4.